Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktavianti dengan NIM 079. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Aplikasi Kompos Leguminosa terhadap Pertumbuhan Tanaman Cabai Merah Capsicum annum. Selanjutnya ada latar belakang. Jadi, cabai ini merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi penting di Indonesia. Rendahnya produktivitas cabai salah satunya disebabkan oleh petani cabai yang belum menggunakan benih cabai varietas unggul, padahal dengan menggunakan varietas unggul, tanaman cabai dapat meningkatkan produksi. Selain itu, rendahnya produktivitas cabai juga disebabkan oleh penggunaan pupuk anorganik seperti urea, TSP, KCL secara terus-menerus dan tidak diimbangi dengan pupuk organik, sehingga dapat merusak tanah. Selain itu, ada kompos leguminosa. Kompos leguminosa adalah peruraian bahan organik dari tanaman leguminosa. Pemberian kompos leguminosa dapat berperan dalam memperbaiki struktur tanah, tata udara, dan air dalam tanah, serta meningkatkan unsur hara dan memberikan makanan bagi mikrobia yang ada dalam tanah, sehingga dapat meningkatkan peran mikrobia dalam menjaga kesuburan tanah. Selain itu, pembuatan kompos leguminosa juga relatif mudah. Keunggulan lain dari kompos leguminosa adalah mudah terurainya di dalam tanah sehingga mempercepat penyiapan unsur hara bagi tanaman. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengetahui pengaruh aplikasi beberapa dosis kompos leguminosa terhadap tanaman cabai. Dan yang kedua, bagaimana cara mendapatkan dosis kompos leguminosa terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman cabai. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh aplikasi beberapa dosis kompos leguminosa terhadap tanaman cabai. Dan yang kedua, untuk mendapatkan dosis kompos leguminosa terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman cabai. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, yaitu tanaman cabai merupakan tanaman perdu dari famili terong-terongan, memiliki nama ilmiah Capsicum. Syarat tumbuh cabai yaitu dengan curah hujan dengan pertumbuhan tanaman sampai akhir pertumbuhan yang baik, yaitu sekitar 600 sampai 1.250 mm per tahun. Bila curah hujan berlebihan dapat menimbulkan penyakit, terbentuknya buah yang kurang dan banyak buah yang rontok menurut Indriasti 2013. Kompos leguminosa adalah peruraian bahan organik dari tanaman leguminosa oleh jasa trenik atau mikrobia. Pemberian kompos leguminosa ini tidak hanya memperkaya unsur hara bagi tanaman, namun juga berperan dalam memperbaiki struktur tanah, tata udara air dan air dalam tanah, serta mengikat unsur hara dan memberikan makanan bagi jasa trenik. Di sini ada hipotesis, yaitu diduga bahwa pemberian kompos leguminosa pada tanaman cabai Capsicum annum dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai dan memperbaiki struktur tanah. Selanjutnya ada tata cara penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Greenhouse Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama 4 bulan, dimulai dari bulan Juni sampai bulan September 2022. Yang kedua ada bahan dan alat penelitian. Bahan yang digunakan antara lain tanah topsoil inseptisol, bibit cabai, polybag ukuran 10 x 6 cm, polybag ukuran 50 sampai 40 cm, kompos leguminosa, pestisida nabati, pupuk kandang sapi, pupuk urea. Sedangkan alat yang digunakan adalah mesin pencincang atau pencacah leguminosa, cangkul, garu, parang, timbangan ayakan, ember plastik, gembor, meteran, dan alat tulis. Selanjutnya ada metode penelitian. Jadi metode penelitian ini
Penelitian ini dilaksanakan secara eksperimen dengan menggunakan rancangan faktor tunggal dengan metode rancangan acak lengkap atau RAL, dan terdiri dari 3 perlakuan dengan masing-masing perlakuan dilakukan 3 kali ulangan sehingga diperoleh 9 percobaan. Sebagai perlakuan yang diberikan adalah kompos leguminosa yang terdiri dari perlakuan, yaitu P yang artinya tanpa perlakuan atau tanpa diberi kompos leguminosa. I yang artinya pemberian kompos leguminosa dengan takaran 3 sendok makan. R yang artinya pemberian kompos leguminosa dengan takaran 6 sendok makan. Selanjutnya, hasil data yang diperoleh setelah dianalisis secara statistik menggunakan analisis sidik ragam dilanjutkan dengan uji Duncan Nurance Test atau DNMRT pada taraf 5%. Selanjutnya ada cara penelitian. Cara penelitian ini yang pertama ada persemaian dan pemeliharaan bibit. Jadi media persemaian merupakan campuran dari pupuk kandang sapi dan tanah topsoil insektisol yang telah diayak dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya ada penanaman. Penanaman dilakukan pada sore hari agar bibit tidak mengalami stres akibat suhu yang tinggi. Dan setiap satu lubang tanam pada polybag ditanami 1 bibit cabai. Penanaman dilakukan dengan melepaskan medium dalam polybag pembibitan. Selanjutnya ada penyulaman. Nah, penyulaman di sini dilakukan pada tanaman cabai apabila ada bibit mengalami pertumbuhan abnormal, layu, dan terserang hama atau penyakit. Yang keempat ada pemupukan. Jadi pada percobaan ini pupuk anorganik diberikan 14 hari setelah tanam, yaitu sebanyak 50% dari rekomendasi yang dianjurkan, di mana pupuk urea diberikan 2 gram per tanaman. Nah, yang kelima ada pelaksanaan penyiangan, disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan gulma yang ada di sekitar medium dalam polybag. Penyiangan ini dilakukan dengan cara manual, dengan cara mencabut gulma yang tumbuh di dalam polybag tersebut. Pencabutan gulma ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak perakaran tanaman cabai. Selanjutnya ada perempelan. Perempelan di sini merupakan kegiatan pemeliharaan dengan membuang beberapa bagian tanaman muda. Selanjutnya ada pemasangan turus. Jadi pemasangan turus ini dilakukan setelah tanaman cabai berumur 30 hari setelah tanam. Dengan jarak kira-kira 10 cm dari batang tanaman. Nah, tanaman cabai memerlukan turus supaya tidak rebah karena tiupan angin. Dan yang terakhir yaitu pengendalian hama. Jadi, pengendalian hama dilakukan pada pagi hari dengan cara penyemprotan insektisida nabati berbahan dasar daun tanaman mimba dilakukan antara pukul 7 sampai dengan pukul 10 pagi. Selanjutnya di sini ada variabel pengamatan. Jadi di sini ada 3 variabel pengamatan. Yang pertama, tinggi tanaman. Pengamatan tinggi tanaman dilakukan dengan mengukur dari pangkal batang sampai dengan titik tumbuh tertinggi tanaman. Pengamatan tinggi tanaman dilakukan setelah panen kedua. Variabel pengamatan yang kedua yaitu diameter buah. Pengamatan diameter buah dilakukan dengan menggunakan jangka sorong, di mana diameter buah diukur pada 10 buah dari tanaman sampel yang diambil secara acak dari panen pertama sampai panen terakhir, lalu dihitung rata-ratanya. Dan variabel pengamatan yang ketiga yaitu bobot buah per tanaman. Jadi pengamatan bobot buah per tanaman dilakukan dengan menimbang buah dari panen pertama hingga panen terakhir. Nilai bobot buah per tanaman didapatkan dengan menjumlahkan bobot buah tiap panen dibagi dengan jumlah tanaman sampel. Gitu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.